Baik, Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa barangkali ada yang hadir, bahwa yang saya sampaikan di sini adalah tentang faktor vitalitas dan preferensi. Nah, kenapa kok faktor vitalitas ini? Ya, karena memang vitalitas ruang publik ini atau ruang publik itu sendiri bagian dari ruang kota. Nah, memang kami mendekati dari aspek urban design. Nah, pemahaman kami urban design salah satunya itu adalah terkait dengan ruang publik, ruang kota, di mana di sana dibatasi oleh bangunan-bangunan yang ada maupun struktur-struktur yang lain yang di situ juga mencakup dengan fasad bangunan dan atap bangunan sehingga itu menjadi building envelope. Nah, ini kebetulan saja saya melakukan penelitian yang sebetulnya penelitian eksplorasi. Jadi penelitian eksplorasi itu adalah penelitian tahap awal lah. Jadi untuk melakukan penelitian berikutnya, memang barangkali ini kita menggunakan metode-metode yang sederhana. Nah, ini kami penelitian ini sebetulnya juga berbarengan apa yang dilakukan oleh UIN juga begitu. Ini juga saya mengadop juga penelitiannya UIN. Nah, kami mencoba untuk menyampaikan apa hasil-hasil nanti penelitian eksplorasi kami yang ini didasarkan atas persepsi, jadi persepsi dari masyarakat. Nah, kalau kita awali dengan vitalitas ruang publik atau vitalitas kota atau urban vitality, ini disebutkan ditandai ya dengan adanya kerumunan orang ya. Dan kerumunan orang itu menjadi indikator yang bisa terlihat secara visual. Nah, demikian pula kalau itu tidak mempunyai vitalitas, itu akan sepi. Nah, ini bisa saya bandingkan antara sebelah kiri yang memang banyak orang dan sebelah kanan yang tidak banyak orang. Nah, yang banyak orang ini ditengarai menjadi atau mempunyai vitalitas lebih dibanding yang kanan. Ini ditinjau dari visualnya. Ya, jadi kembali kita tinjau visualnya. Karena vitalitas itu juga tidak hanya visual saja tentunya, tetapi bisa juga dilihat dari kegiatan ekonominya. Nah, yang akan kita bahas itu adalah vitalitas di ruang publik di mana ditandai dengan kerumunan banyak orang lalu lalang dan di sana terjadi atau terdapat aktivitas ruang publik. Nah, ini yang kira-kira yang akan kita bahas pada saat ini. Nah, ini juga saya sampaikan vitalitas itu penting karena apa? Karena apabila tidak ada vitalitas, tidak ada kehidupan di satu ruang kota, nah ini salah satunya dipengaruhi oleh bangunan-bangunan seperti ini dan itu menjadi satu interaksi antara bangunan, fungsi bangunan dan kegiatan ruang publiknya. Nah, ini saya sampaikan bahwa pentingnya vitalitas apabila ini tidak bisa memberikan kehidupan ruang kota, itu lama-lama ruang kota ini makin turun kualitasnya dan bisa saja menjadi kawasan yang mati. Nah, oleh sebab itu vitalitas juga itu bisa dikatakan menjadi satu faktor keberlanjutan kawasan. Ini banyak sekali kota-kota lama yang masih hidup sampai sekarang, ya, itu pasti mempunyai faktor vitalitas yang berkelanjutan. Karena pada dasarnya kota itu pada satu ketika bisa saja turun vitalitasnya ketika ada tempat lain yang vitalitasnya tumbuh. Nah, apabila itu masih tetap bertahan berarti mempunyai vitalitas yang luar biasa. Di dalam diskursus tentang heritage sendiri, ini juga didiskusikan bahwa vitalitas itu atau satu kawasan yang memiliki vitalitas tinggi itu bisa dimasukkan di dalam cultural significance.
itu masih diskursus. Nah, kemudian kita bandingkan yang ada di Kota Lama, Kota Tua Jakarta. Nah, ini yang sebelah kiri ini ketika belum pandemi. Kita melihat vitalitasnya luar biasa. Di situ banyak kerumunan, banyak aktivitas, banyak saling berkumpul, ya. Sementara yang sebelah kanan sudah sepi ketika pandemi dan ini diberlakukan penutupan. Jadi dilihat dari sini terlihat bahwa mana yang masih hidup, mana yang tidak. Mana yang sebelum COVID dengan kehidupan seperti ini, dan kemudian yang setelah COVID dengan penutupan kawasan ini jadi sepi. Nah, kemudian juga di Taman Suropati, Jakarta. Ini saya melihat di lapangan ya, kira-kira berapa bulan yang lalu. Nah, ini di Taman Suropati sudah diberi tanda tutup sementara. Akan tetapi barangkali di sini masih ada orang-orang yang duduk-duduk di sini. Di dalamnya sepi karena sudah ditutup. Ini menandakan bahwa orang-orang ini masih punya keinginan untuk bisa menikmati ruang publik atau Taman Suropati. Nah, sementara sebelum COVID, ini luar biasa vitalitasnya. Ada yang senam, ada yang musik, ada di Taman Suropati, Jakarta. Nah, kemudian berikutnya pertanyaannya jadinya, pada kondisi pandemi seperti ini, tipologi ruang publik apa sih yang diminati oleh masyarakat, yang sering dikunjungi? Itu seperti apa sebetulnya? Melihat tadi bahwa dengan COVID itu banyak yang sepi dan sebagainya, dengan kita dengan ketakutannya begitu apabila terkena COVID, sehingga segala hal kita pertimbangkan untuk bisa keluar, dan bagaimana kita bisa untuk menjaga supaya kita tidak tertular dengan ketentuan physical distancing. Nah, kita ingin tahu sekarang seperti apa tipologi yang ingin dikunjungi oleh masyarakat. Terus faktor vitalitas apa saja yang menjadi daya tarik? Nah, dalam konteks ini maka kami mencoba melakukan penelitian eksplorasi. Jadi sekali lagi penelitian eksplorasi ini kalau di bukunya Newman itu adalah penelitian tingkat awal, tingkat paling dasar, dan untuk mempersiapkan penelitian untuk berikutnya yaitu explanatory. Nah, ini adalah exploratory, ya. Nah, ini cuma memberikan gambaran bahwa kita memang metodenya adalah satu terkait dengan metode distribusi biasa, kemudian juga sedikit untuk statistiknya kita memberikan klaster, yaitu nanti mengelompokkan, mentipologikan ruang publik untuk bisa lebih jelas ruang publik seperti apa yang disukai atau vitalitas seperti apa yang sekarang sedang berlangsung. Nah, di sini nanti setelah kita mengklasterkan, baru kita mengidentifikasi faktornya seperti apa, mengidentifikasi preferensinya seperti apa. Dan disitulah nanti kita mendeskripsikan. Jadi lebih ke mendeskripsikan saja. Lokasinya di Jakarta. Jadi ini ada beberapa ruang-ruang publik sudah kita tandai dari sekitar ini yang kita lakukan penelitian, dan ini berdasarkan responden yang melalui Google Form. Jadi mereka suruh mengisi mana yang dia kunjungi, ruang publik yang ada di Jakarta, begitu, terus dia mengisi dan sebagainya. Dan memang ini adalah penelitian eksplorasi yang nantinya akan dilanjutkan penelitian berikutnya. Nah, ini sekedar untuk memahami apa yang kita lakukan, tapi pada dasarnya
faktor vitalitas dan preferensi ini pendekatannya dari sisi yang berbeda begitu ya. Kalau dari preferensi memang betul-betul dari proses mental begitu ya. Dia bagaimana kognisinya dari pengamatnya, kemudian afeksinya, sikapnya seperti apa. Nah, itu terdapat ada pleasure pain, interest, konten, dan proses. Nah, kemudian lebih detail lagi bahwa daya tarik tempat. Nah, daya tarik tempat itu pada dasarnya adalah faktor vitalitas, yaitu ada beberapa faktor vitalitas. Nah, itu saling berinteraksi, maka terciptalah satu kegiatan di sana. Nah, karena interaksi dari faktor-faktor tadi, maka terjadilah satu kegiatan di situ. Nah, kegiatan yang bisa kita amati, apa yang ada di sana. Tingkat kegiatannya apakah padat atau kepadatannya tinggi, sedang atau rendah. Semakin padat itu ditengarai bahwa mempunyai vitalitas tinggi. Sekali lagi ini lebih kepada vitalitas berdasarkan pengamatan visual. Ya, ada vitalitas secara ekonomi juga ada, meskipun tidak ada orangnya, tetapi secara ekonomi di situ aliran barang ekspor import tadi tidak ada orang, tapi hanya orang-orang tertentu, tapi punya vitalitas tinggi. Nah, itu juga bisa. Tapi yang kita lihat vitalitas di ruang luar. Nah, kemudian, maaf, ini kok macet ya. Sorry. Oke. Nah, ini adalah profil respondennya. Memang kita lebih banyak umur 21 sampai 30 tahun ya. Dan yang paling sedikit adalah ini ada yang di bawah 20 tahun. Jadi muda sekali dan juga di atas 60 tahun. Nah, kemudian ini memang ternyata respondennya kebanyakan adalah tamat perguruan tinggi ya. Jadi ini memang Google Form-nya menyasar orang-orang mungkin kenalan-kenalan ya, mana-mana akhirnya yang banyak adalah tamat perguruan tinggi, kemudian yang kedua tamat SMA. Nah, kemudian kalau dari domisili ini sebagian besar memang Bodetabek. Jadi Bogor, Bekasi, kemudian Tangerang, kemudian Depok. Ya, jadi sekitar itu, dan kemudian yang kedua adalah dari Jakarta Selatan. Nah, kemudian kalau dari pekerjaan dari responden ini, jadi yang paling besar itu adalah pelajar dan mahasiswa. Yang kedua adalah pegawai swasta atau wirausaha. Nah, kira-kira itu profil respondennya. Nah, ini yang dari hasil distribusi yang ada, bahwa faktor vitalitas dan preferensi berkunjung ruang publik, ya, kalau didasarkan atas jenis kegiatan, mereka menginginkan untuk kegiatan di ruang publik itu olahraga. Nah, ini ada pengaruhnya memang pada era pandemi seperti ini. Kebugaran sangat penting karena dianggap itu menjadi meningkatkan imunitas. Nah, kemudian yang kedua adalah sosialisasi. Nah, sosialisasi ini lebih kepada bertemu teman, bertemu relasi, ya, kemudian ngobrol sama teman-teman, begitu ya. Dan ini juga menjadi satu gambaran bahwa mereka ini karena sudah ada satu peraturan pembatasan kegiatan di ruang publik atau di tempat umum, dengan sosialisasi ini menjadi satu kartu pelepas untuk ketemu teman, kerabat, dan sebagainya. Nah, kemudian paling banyak yang berikutnya, yang ketiga, itu adalah rekreasi. Ya. Nah, rekreasi ini juga menjadi satu pertanda bahwa dengan pandemi ini tentunya hal ini cukup bisa mengatasi kehausan untuk
uh, melepas penat begitu. Mungkin Bapak Ibu juga sudah bisa mengamati ketika PPKM itu diturunkan levelnya, itu sudah berapa orang ke tempat-tempat wisata untuk berrekreasi. Kemudian makan minum. Nah, ini memang biasanya untuk bagi apa namanya yang dimaksud di sini makan minum dengan kegiatan individu, ngetik atau mengerjakan tugas, mengerjakan pekerjaan kantor dan sebagainya. Nah, berikutnya kalau dilihat dari jam waktu berkunjung, ini memang sebagian besar adalah pagi. Nah, ini ada kaitannya memang kalau dilihat kegiatan yang paling banyak adalah olahraga. Nah, olahraga pagi ini yang dia lakukan. Terus kemudian sore, nah ini kaitannya dengan matahari. Tentunya olahraga sore juga cukup nyaman dibandingkan untuk siang dan malam. Jadi lebih banyak pagi dan sore. Nah, kemudian orang pertimbangan untuk memilih ruang publik yang akan dia kunjungi, ya. Dan ini juga sekaligus juga latar belakang untuk faktor vitalitasnya, yaitu sebagian besar adalah ingin keleluasaan. Jadi ada satu ruang publik yang lebih leluasa, apa saja dia bisa melakukan, ya. Terus kemudian yang kedua adalah ruang publik yang mudah pencapaiannya. Dan ini barangkali menjadi satu pemikiran yang pragmatis ketika kita dalam kondisi yang pandemi seperti ini, yang serba tidak boleh ke tempat umum, ya. Nah, kemudian kita ingin keluar, ya paling tidak yang mudah dicapai. Tidak ingin di satu tempat-tempat yang harus berliku-liku dan sebagainya. Jadi pragmatis untuk pencapaiannya. Nah, kemudian berikutnya yang apa namanya, ada satu keragaman. Keragaman ini artinya ada apa namanya, berbagai macam baik fasilitas, kegiatan dan sebagainya. Tidak satu kegiatan yang tunggal atau beberapa saja. Nah, kemudian kalau di daya tarik atau faktor vitalitas yang ditandai dengan daya tarik ruang publik yang membuat masyarakat datang, yang pertama adalah kesesuaian. Dimaksud kesesuaian ini adalah kesesuaian dengan tujuan dia mau apa. Oh, saya mau belanja. Oh, yang kita sesuai di sana ada ini macam-macam. Oh, saya mau olahraga. Oh, ada di sana olahraga di ruang publik itu gitu. Nah, ini yang menjadi apa namanya, daya tarik. Daya tarik berikutnya adalah keterbukaan. Nah, ini juga kaitannya dengan pandemi karena dengan terbuka, kemudian di situ udara dengan bebasnya, oksigen dengan bebasnya, sehingga kekhawatiran adanya satu apa namanya droplet atau apa namanya uap COVID ini minimal sekali, ya, meskipun kemungkinan pasti ada. Nah, itu yang bikin satu keterbukaan. Nah, kemudian ada satu berikutnya adalah aksesibilitas. Tadi tetap kemudahan untuk mencapai, dan sisanya ada kealamiahan, ada kemeriahannya, kemudian ada kenyamanannya dan sebagainya. Nah, dari itu semuanya kita mencoba mengklasifikasikan tipologi ruang publik apa sih yang mereka senangi, apa yang senang dikunjungi, atau ruang publik seperti apa yang mempunyai faktor vitalitas sehingga orang mau datang ke sana. Nah, yang pertama itu adalah tipologi pusat perbelanjaan. Nah, ini menjadi satu apa namanya definisi bahwa ruang publik itu tidak hanya daerah-daerah yang betul-betul publik, tetapi private pun juga kita bisa mengatakan itu ruang publik ketika semua orang bisa masuk meskipun dibatasi dalam waktu. Nah, ini pusat perbelanjaan dengan apa namanya
karakter atau kualitas yang atau misalnya fungsinya adalah perbelanjaan, kemudian ada satu apa namanya dikenal sebagai pusat perbelanjaan. Jadi secara persepsi orang sudah mengatakan bahwa oh ini pusat perbelanjaan. Yang berikutnya adalah betul-betul ruang publik dengan fungsi khusus, dalam hal ini adalah untuk olahraga. Nah, ini ilustrasinya adalah di Senayan, di apa namanya Gelora Bung Karno, Stadion Utama, ya. Nah, di sini menjadi tipologi ruang publik yang sering dikunjungi dan orang ingin mengunjungi ini, dan ini orang lebih memilih ini setelah pusat perbelanjaan. Jadi memang orang apa namanya masa pandemi ini banyak juga yang memang betul-betul dia keluar untuk belanja di pusat perbelanjaan. Dan tentunya ketika waktu itu pusat perbelanjaan sudah mulai dibuka. Dan dari preferensi itu juga menjadi keinginan mereka. Nah, inilah kira-kira yang menjadi tempat yang diminati atau tempat yang dipilih atau tempat yang ternyata mempunyai faktor vitalitas sehingga dia tertarik di sini. Nah, yang berikutnya adalah lebih kepada tipologi semacam taman. Nah, taman ini biasanya untuk rekreasi pasif dan aktif, ya, seperti ini di Taman Surapati ini. Contohnya ada Taman Menteng, begitu, ada Taman Ayodhya, begitu ya. Nah, ini juga menjadi keinginan masyarakat untuk berkunjung di sini. Nah, tentunya di dalamnya ini juga mempunyai satu faktor vitalitas yang menjadi daya tarik mereka. Nah, berikutnya adalah tipologi tentang ruang publik, yaitu kafe. Nah, kafe ini lebih kepada di ruang-ruang luarnya. Nah, karena di ruang luar ini tadi ingin satu apa namanya udara yang bebas, begitu, minimal risiko untuk menyebarnya virus, gitu. Ya, ini menjadi tujuan atau keinginan dari masyarakat. Nah, kemudian kalau ditinjau dari tipologi ruang faktor vitalitas, ya. Nah, ini kita menggunakan analisis cluster dari apa namanya variabel-variabel yang ada, misalkan variabel apa namanya daya tarik, variabel pertimbangan untuk datang, terus kemudian jam kunjungan, begitu ya, terus kegiatan. Nah, ini menjadi kelompok pertama untuk tipologi urban street and plaza. Nah, ini kita namakan saja karena melihat karakternya seperti ini, dan ini dicontohkan di sini berdasarkan analisis clusteringnya, itu antara lain Gelora Bung Karno, Epicentrum Kuningan, Buperta Cibubur, Taman Menteng, dan sebagainya. Yang intinya di sini adalah untuk berolahraga dan rekreasi. Meskipun olahraga di sini juga bisa dikonotasikan sebagai rekreasi, tetapi dalam hal ini kita melihat olahraga dia melakukan aktivitas kegiatan yang berkonotasi olahraga yang kita lihat gitu, sama rekreasi yang sekedar jalan, duduk, gelar tikar dan sebagainya. Nah, seperti ini. Nah, klasifikasi kedua adalah kita namakan urban cultural and commercial area. Nah, termasuk di sini adalah Kota Tua Jakarta, jadi di Taman Fathahillah, dan kemudian ada di Taman Mini, dan kemudian juga ada di mall. Nah, ini kita klasifikasikan urban cultural and commercial area. Ini juga menjadi tipologi yang mempunyai faktor vitalitas, sehingga dikunjungi oleh masyarakat.
Yang ketiga adalah klasifikasi atau tipologi urban park. Nah, betul-betul ini adalah taman, ya, ruang terbuka taman yang banyak dikunjungi. Nah, ini ada Mall Central Park Grogol, Taman Marga Satwa Ragunan, Arpetra Kalijodo, dan Taman Lembang. Nah, ini tipologi yang ketiga. Nah, tipologi yang keempat adalah privately owned public space. Nah, ini POPs. Ini yang sekarang sedang in lah, lagi tren begitu, bahwa banyak sekali kepemilikan secara privat, tetapi dipergunakan sebagai ruang publik. Nah, ini di sini ada Mall Grand Indonesia. Tadi kalau kita kaitkan dengan preferensi tadi, bahwa itu juga termasuk POPs, ya, yang di pusat perbelanjaan tadi. Pak Adi, maaf, waktunya 3 menit lagi ya Pak Adi. Waduh, ya. Ini tinggal ini diskusinya. Jadi sebetulnya kegiatan ruang publik di masa COVID itu ada beberapa, yaitu satu, berolahraga. Ya, berolahraga. Kenapa? Ya karena mereka ingin sehat, imunnya lebih meningkat. Kemudian yang kedua, bersosialisasi. Nah, ini perlu bersosialisasi tadi. Memang orang sudah stres di rumah begitu ada penurunan PPKM, nah langsung berjalan ingin ketemu kerabat, ketemu teman dan sebagainya. Dan ini menjadi euforia bagi masyarakat untuk melepas kerinduan untuk berkunjung, bertemu sama kerabat teman. Kemudian yang berikutnya adalah berbelanja. Nah, ini kegiatan pada masa COVID ini adalah berbelanja, kemudian berekreasi dan makan minum. Nah, kemudian faktor vitalitas ruang publik di masa pandemi ini adalah yang pertama, kesesuaian. Jadi itulah faktor vitalitasnya. Kedua adalah keterbukaan, kita terbuka untuk melakukan sesuatu supaya terminimalisir untuk tidak tertular COVID. Kemudian aksesibilitas. Nah, ruang-ruang publik yang mempunyai 3 faktor vitalitas inilah yang sering dikunjungi. Jadi kalau kita mengatakan bahwa ruang publik seperti apa, yang seperti ini yang sering dikunjungi, dan ke depan barangkali ini kalau pandemi ya insya Allah bisa tidak menerus, ya, tetapi dalam kondisi pandemi ini ruang-ruang publik seperti ini yang dikunjungi. Aduh, sebentar kok macet. Sorry Bu, ini kok macet Bu. Aduh, sebentar. Sorry. Nah, kemudian kesimpulannya, bahwa tipologi ruang publik yang banyak dikunjungi pada masa pandemi adalah pusat perbelanjaan, fasilitas olahraga, taman publik, dan kafe. Jadi dengan demikian kecenderungan untuk berkunjung ke mal, tempat olahraga, taman, dan kafe. Nah, ciri-ciri seperti ini yang sering dikunjungi. Kemudian daya tarik atau faktor vitalitasnya ruang publik di masa pandemi. Satu adalah keterbukaan, dengan tujuan melakukan kegiatan tetap dapat jaga jarak dengan pengunjung lainnya. Yang kedua, kesesuaian dengan tujuan berkunjung ke ruang publik, terutama untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Karena memang kondisi ruang publik seperti ini, kondisi pandemi seperti ini. Kemudian yang memiliki aksesibilitas. Dan kemudian yang ketiga, karakteristik vitalitas ruang publik berupa kegiatan olahraga, kemudian rekreasi, atraksi budaya, komersial, dan sosialisasi. Sedang karakteristik elemen fisik adalah berupa jalur pedestrian linear sebagai tempat olahraga, kemudian berupa plaza, ruang terbuka sebagai tempat atraksi budaya dan rekreasi.
Yang keempat, faktor makna dalam hal ini faktor internal seperti pertimbangan berkunjung ke ruang publik dan daya tarik serta komponen vitalitas kegiatan memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat vitalitas ruang publik. Jadi, kalau kita melihat kota setelah corona, dan ini semasa corona, bahwa nantinya kalau dalam kondisi seperti ini dan mungkin nanti new normal, tentunya ruang-ruang publik yang punya satu kriteria-kriteria seperti ini, yaitu keterbukaan, terus kemudian kesesuaian, kemudian aksesibilitas, itu menjadi ruang publik yang primadona pada kondisi COVID-19 ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan. Mohon maaf apabila ada salah kata.